Baiklah, di sini saya akan mewawancarai salah satu narasumber kita, yang ini pengendara lalu lintas. Baiklah, boleh saya tahu namanya siapa? Kenalkan, nama saya Alifah Nora Nafisah, biasa dipanggil Alifah. Oke. Sebelumnya kamu sering nggak lewat sini? Aku sering lewat. Menurut kamu apa sih alasan orang melanggar lalu lintas itu? Karena mereka nggak punya kesadaran hukum sih. Seberapa paham sih kamu tentang aturan lalu lintas itu? Kebetulan karena aku mahasiswa Fakultas Hukum, jadi untuk peraturan lalu lintas aku cukup paham. Nah, apa sih saran kamu terkait pelanggaran yang ada di simpang ini? Kalau menurutku seharusnya kayak mungkin kesadaran setiap masyarakatnya harus ditingkatkan lagi. Terus kalau bisa harus ada gitu pengamanan di sini supaya seperti yang bisa kita lihat di belakang itu kan udah ada yang lewat garis ini kan, garis lalu lintasnya sambil nunggu lampunya jadi hijau. Mereka tuh udah maju duluan, seharusnya mereka tuh punya kesadaran kalau misalnya harus tetap di garis karena untuk menjaga keamanan mereka juga. Karena mereka punya kesadaran. Jadi gitu ya. Menurut Bapak, apa alasan orang sering melanggar lampu merah, Pak? Terkhusus lampu merah di Simpang 4 nih, Pak. Karena gara-gara orang lampu merah yang di sini kan Pak. sering Tabrakan. ya tabrakan tuh barang buru-buru tuh. Oh, buru-buru, Pak. Ya, yang ada yang terobos, terus dari sana tuh lampunya kan bersamaan sama hijaunya. Iya, Pak. Nah, Oh, jadi gara buru-buru ya, Pak? ya terobos. Jadi mereka lalai langsung aja nerobos berarti ya, Pak? Menurut Bapak, seberapa paham Bapak tentang aturan lampu lalu lintas, Pak? Khususnya terkait lampu merah yang di Simpang 4 ini, Pak? Ini dari dinas perhubungan. Apa, Pak? Dinas perhubungan kelalaiannya. Oh, kelalaiannya, Pak. Bapak, mohon maaf, Bapak pernah nggak, Pak, terburu-buru atau jadi secara nggak sadar atau kondisi darurat yang mengharuskan Bapak buat melanggar lalu lintas, Pak? Tapi sebenarnya Bapak nggak mau sih sebenarnya. Cuman keadaan memaksa gitu, Pak. Misalnya ada kondisi gawat darurat atau kondisi apa misalnya gitu, Pak. Oh, enggak ya, Pak. Menurut Bapak, upaya apa yang paling efektif untuk membuat masyarakat lebih patuh terhadap lampu merah ini, Pak? Apakah disosialisasikan langsung kepada yang melanggar atau gimana, Pak? Atau dibuat kampanye gitu, Pak? Mungkin langsung dari masyarakatnya mungkin. Oh, dari masyarakat langsung dikasih pengarahan gitu ya, Pak, langsung ke masyarakat ya, Pak? Iya, Pak. Makasih, Pak, atas waktu wawancaranya. Kesadaran hukum bagi warga negara berarti pemahaman, sikap, perilaku yang berlaku terhadap hukum negara yang sedang berlaku, yaitu sejauh mana seseorang mengetahui, mematuhi hukum yang sedang berlaku di Indonesia saat ini. Masyarakat kita pada saat ini masih sangat kritis dengan yang namanya kesadaran hukum. Maka dari itu, kita sebagai mahasiswa harus memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa hukum itu adalah fondasi sebuah negara. Pentingnya adanya untuk menaati hukum dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, itu tuh dapat menciptakan ketertiban dan keamanan, di mana ketika seseorang sudah menaati hukum, mereka akan hidup dengan aman dan terhindar dari konflik. Yang kedua, menjaga dan melindungi hak dari seseorang. Hukum melindungi hak-hak diri sendiri dan hak-hak orang lain, serta menjamin keadilan yang ada pada diri orang-orang. Dan yang terakhir, pentingnya menaati hukum dalam kehidupan sehari-hari, yaitu agar kita terhindar dari sanksi, sehingga kita lebih mawas diri dan tidak melakukan hal-hal yang menyimpang dari apa yang sudah hukum tetapkan.
warga negara memiliki kewajiban untuk menaati peraturan yang berlaku, baik bersifat kecil seperti menaati lalu lintas ataupun yang bersikap luas seperti membayar pajak tepat waktu. Kepatuhan terhadap penegakan hukum itu bukan hanya tanggung jawab pribadi, tetapi tanggung jawab kita sebagai warga negara yang baik. Dengan menaati peraturan lalu lintas, kita tidak hanya mencegah kecelakaan, tetapi kita juga menjaga keselamatan bersama di jalan raya. Nah, dengan membayar pajak, kita dapat membantu pemerintah dalam membiayai pembangunan fasilitas umum seperti jalan, rumah sakit, dan juga sekolah. Nah, jadi dengan menaati peraturan bukan sekedar kewajiban hukum, tetapi juga bagian dari proses pembentukan karakter dan kesadaran kritis sebagai warga negara. Apa saja sih faktor yang membuat masyarakat melanggar aturan? Bisa dari faktor internal seperti kesadaran hukum yang rendah, egois, kebiasaan, dan terpaksa. Faktor eksternalnya, lemahnya penegakan aturan sosial, adanya peluang atau celah untuk melanggar. Dulu kalau mau melanggar hukum, kita harus ketemu orangnya secara langsung. Tapi kalau sekarang, tinggal scroll dan klik. Tantangan terbesarnya ada dua hal. Pertama, viralnya berita hoax dan penipuan yang sangat cepat. Banyak orang yang gak sadar, nge-share status dan foto, tiba-tiba bisa kena UUI. Yang kedua, rasa kebal di internet. Karena tidak bertemu secara langsung, mereka jadi berani membuli, berkata kasar, dan melakukan ujaran kebencian di internet. Mereka mikir, aku kan cuma akun bodong, gak bakal ketahuan. Masalahnya, teknologi itu larinya kencang banget. Sementara hukum itu jalannya pelan. Hukum sering telat untuk ngejam semua pelanggaran yang terjadi. Ini yang bikin nilai-nilai hukum agak kabur di dunia maya. Jadi kita harus sadar dan melek digital bahwa aturan hukum itu tetap berjalan di dunia maya. One is the loneliest number that you'll ever do.